Ya, makin kesini makin sering ya dengar istilah kata yakni hak angket yang juga kini terus disuarakan oleh koalisi selain 02. Tapi udah pada tahu belum nih apa sih sebetulnya hak angket itu dan apa juga yang menjadi tujuan dari hak angket andai digulirkan. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Bongkar Kecurangan Hak Angket Jadi Kenyataan. Nah, di sini kalau kita bertanya atau membahas seputar hak angket, kami pun juga mencoba juga mengutip laman resmi DPR RI yang secara definisi, hak angket dapat diartikan hak yang dimiliki oleh DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang juga berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, lalu juga berbangsa, bernegara, yang juga diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dari sini hak angket ini juga erat sekali begitu ya kaitannya dengan DPR RI karena merupakan hak bagi para wakil rakyat untuk menjalankan fungsinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Terkhusus untuk hak angket yang merujuk pada indikasi kecurangan dari pemilu saat ini di mana diusulkan oleh calon presiden pasangan nomor urut 03 yaitu Ganjar Pranowo yang menginginkan penyelidikan kecurangan pada proses pemilu 2024 di tahun ini. Ternyata bukan hanya Ganjar Pranowo saja dan juga para partai pengusungnya seperti halnya ada PDIP dan juga P3, namun dukungan dukungan datang juga dari partai pengusung 01 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang ternyata juga menginginkan hak angket untuk segera dilakukan. Kini andai kita total dari sebanyak 575 kursi di DPR, dari 9 parpol ada sebanyak 314 kursi yang saat ini juga mendukung wacana hak angket. Atau dapat diartikan sebanyak 314 anggota Dewan setuju untuk dilakukannya hak angket di pemilu tahun 2024 ini. Ada yang mendukung, pasti ada juga yang menolak. Lalu berapa banyak yang justru menolak dari hak angket ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, untuk partai penolak hak angket DPR RI sebenarnya sudah terbaca ya siapa-siapa saja yang menolak hak angket, di mana tentu juga dari koalisi yang kini unggul dalam penghitungan sementara real count, yaitu pasangan Prabowo dan juga Gibran. Ramai-ramai partai pengusung 02 pun menolak digulirkannya dari hak angket dengan sejumlah alasan seperti halnya pernyataan dari Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang kini sudah duduk sebagai Menteri ATR BPN yang mengatakan hak angket tidaklah krusial untuk dilakukan. Lalu Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra yang juga turut menerangkan bahwa dalam gelaran pemilu kali ini hak angket tidaklah diperlukan. Nah, kalau menurut Anda perlu atau tidak sih hak angket ini? Tulis di kolom bawah ya, karena memang terlepas dari jadi atau tidaknya hak angket ini, tentu kita juga akan menunggu esok hari yang mana di masa sidang DPR akan membahas terkait hak angket ini atau pada tanggal 5 Maret 2024. Lalu sebetulnya DPR RI juga pernah atau tidak sih mengeluarkan hak angket di kasus-kasus lainnya selain pemilu? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat contoh kasus hak angket DPR RI, bahwa memang hak angket ini juga bukan pertama kali ini atau hak angket ini dilakukan oleh DPR RI. Karena bahkan hak angket juga sudah ada sejak zaman Presiden ke-1 Republik Indonesia, yakni Presiden Soekarno. Karena memang saking banyaknya kita ambil hak angket yang paling dekat saja begitu ya, atau dalam beberapa tahun terakhir ini. Misalnya saja hak angket yang diusulkan pada kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di tahun 2009 lalu, hasilnya dari hak angket ini semua pihak yang menaikkan kontrak kerjasama wajib membuat ketentuan prioritas penjualan migas sebesar 40% ke perusahaan nasional, serta juga mendesak pemerintah mengajukan revisi dari Undang-Undang Migas, bernegosiasi ulang kontrak blok Tangguh dan juga blok Cepu. Sekaligus juga di sana hasilnya yaitu meninjau ulang keberadaan BP Migas dan juga BPH Migas. Masih ada lagi hak angket yang tentunya juga saya juga mencoba mengingat-ingat begitu ya, yaitu hak angket terkait penyelidikan penyelenggaraan haji pada tahun 2009 lalu. Dan hasilnya penyelenggaraan haji di tahun 2006 dan juga 2008 dinilai gagal dan juga mendesak Presiden untuk memberikan tindakan tegas pada Menteri Agama periode 2004 hingga 2009 serta perlunya mengamandemen Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 terkait penyelenggaraan haji. Lalu selanjutnya yang paling terkini yaitu adalah hak angket penyelidikan dana bailout pemerintah sebesar 6,7 triliun rupiah ke Bank
Senturi pada waktu itu. Hasilnya, dari hak angket ini, bailout Senturi dinilai menyimpang, merekomendasikan agar kepolisian, kejaksaan sekaligus KPK menyelidiki dan juga menindak kasus tersebut. Nah, kira-kira andai hak angket ini dilakukan untuk menyelidiki pemilu 2024 ini, apakah memang kecurangan juga akan tergambar jelas dan juga tercermin dari hasil penyelidikan hak angket DPR RI? Kita nantikan saja.